wabarakatuh. Nama saya Salma Zakitul Fuada dengan NIM 240202110267. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu merupakan puasa wajib yang dilakukan selama 1 bulan penuh dalam 1 kali setahun. Dan puasa Ramadan itu menjadi rukun iman yang ketiga. Bulan Ramadan itu menjadi bulan yang dipenuhi oleh keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dalam bulan Ramadan juga terdapat malam yang mempunyai kemuliaan lebih dari 1000 bulan, sekalipun yakni Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar, kita sebagai umat muslim itu dianjurkan untuk beribadah dan memohon ampunan kepadanya supaya mendapatkan rahmat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan untuk pertama kalinya saat tahun kedua Hijriah. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru menerima perintah dari Allah untuk memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis, yaitu Palestina, ke arah Masjidil Haram di Mekah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Untuk waktu pelaksanaan puasa Ramadan, yaitu dalam puasa Ramadan itu waktu pelaksanaannya yakni dimulai ketika matahari terbit hingga terbenam selama bulan Ramadan. Menurut Al-Mawardi dalam kitab Iqna, terdapat 2 pembagian fajar dalam waktu pelaksanaan puasa Ramadan, yakni fajar kadzib dan fajar shodiq. Hal tersebut itu didukung juga oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, fajar itu ada 2. Yang pertama, tidak mengharamkan makan bagi yang puasa, tidak halal sholat ketika itu. Yang kedua, mengharamkan makan dan telah dibolehkan sholat ketika terbit fajar tersebut. Berdasarkan sabda tersebut, dapat disimpulkan bahwa saat fajar kadzib muncul itu, kita yang hendak menjalankan puasa Ramadan tidak diperbolehkan sholat subuh dan masih boleh makan dan minum. Sedangkan saat fajar shodiq muncul, kita sudah diperbolehkan sholat subuh dan diharamkan untuk makan dan minum. Nah, untuk waktu puasa Ramadan sendiri itu dimulai saat fajar shodiq atau fajar terbit di arah timur. Dan sebelumnya umat Islam itu biasanya makan sahur itu hingga sekitar 10 menit sebelum azan subuh berkumandang, yang disebut dengan waktu imsak. Nah, untuk menentukan awal bulan Ramadan, umat Islam itu menggunakan metode hilal. Jadi yaitu dengan mengamati hilal pada malam ke-29 atau malam ke-30 bulan yang sedang berjalan. Nah, jika hilal terlihat itu tadi, maka malam itu merupakan awal bulan baru atau bulan Ramadan. Nah, waktu puasa di Indonesia itu biasanya berlangsung selama 13 jam 10 menit, dimulai dari imsak hingga maghrib, karena Indonesia itu berada dekat dengan garis khatulistiwa. Lalu ada amalan selama bulan Ramadan. Jadi amalannya yaitu yang pertama ada sholat tarawih. Sholat tarawih itu merupakan salah satu sholat sunnah yang hanya dapat dilaksanakan saat bulan Ramadan saja. Lalu yang kedua yaitu sholat witir dan sholat sunnah lainnya. Yang ketiga adalah bersedekah kepada yang membutuhkan, misalnya mengajak buka bersama seperti itu. Lalu yang keempat ada tadarus. Tadarus ini itu membaca kitab suci Al-Quran selepas sholat tarawih maupun sholat subuh. Yang terakhir yaitu ada iktikaf di masjid. Biasanya iktikaf di masjid itu kebanyakan orang itu melakukannya 15 atau 10 hari sebelum hari raya. Lalu selanjutnya yaitu ada rukun puasa. Yang pertama yaitu ada niat berpuasa, karena niat itu adalah fondasi utama dalam ibadah puasa, karena tanpa niat juga kan puasa tidak akan sah. Nah, niat berpuasa yaitu nawaitu sumawati an adai fardhi syahri ramadana hadhi sanati fardalillahi ta'ala. Lalu yang kedua yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi seperti makan, minum, hubungan suami istri, dan semua yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya yaitu syarat wajib berpuasa. Yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi hanya umat muslim saja yang diperbolehkan untuk lebih diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Sementara orang yang tidak beragama Islam itu tidak memiliki kewajiban untuk melakukan puasa. Lalu yang kedua yaitu berakal sehat. Seperti orang gila itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Begitu pula orang yang hilang akalnya seperti mabuk ataupun pingsan. Lalu yang ketiga yaitu ada balik. Yaitu balik itu artinya cukup umur ya. Jadi anak-anak yang belum balik itu tidak diwajibkan berpuasa, tetapi disarankan untuk mulai belajar puasa dengan
puasanya itu cuman setengah hari, jadi hanya sampai zuhur saja. Akan tetapi jika anak yang bisa membedakan mana hal yang baik dan hal yang buruk lalu berpuasa, maka puasanya itu dihitung sah. Itu dinamakan dengan mumayyiz. Lalu yang keempat yaitu sehat. Jadi jika ada seseorang yang sakit dan berpuasa itu malah dapat memperburuk kondisinya, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi dia dapat menggantinya di hari lain atau membayar fidyah sesuai dengan ketentuan. Lalu selanjutnya yaitu tidak dalam perjalanan jauh. Jadi bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh itu atau disebut dengan musafir, dan seseorang itu tadi merasa kesulitan untuk melaksanakan berpuasa nih, jadi diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tetapi harus menggantinya di hari lain gitu. Lalu yang keenam itu tidak dalam masa haid atau nifas. Jadi wanita yang sedang dalam masa haid atau nifas itu tidak wajib untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Namun mereka itu harus menggantinya di hari lain setelah suci. Itu tadi penjelasan dari rukun puasa dan syarat wajib puasa saat bulan Ramadan. Untuk yang selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang haji dan umroh. Yang pertama yaitu haji dulu. Jadi haji itu merupakan salah satu rukun Islam yang kelima dan merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh umat muslim yang mampu. Secara bahasa, kata haji itu berasal dari bahasa Arab yang al-hajj, yang berarti menyengaja sesuatu. Jadi artinya itu menyengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah. Sedangkan secara istilah, haji itu bermaksud menuju Baitullah Al-Haram atau Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu. Dan bagi umat muslim, menunaikan ibadah haji itu hukumnya wajib untuk yang mampu. Nah, ini itu tertulis dalam surat Al-Imran ayat 97, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Untuk selanjutnya yaitu syarat-syarat untuk melaksanakan haji. Yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi haji itu hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Lalu yang kedua yaitu adalah balik, yaitu harus sudah mencapai usia dewasa, pokoknya cukup umur lah. Lalu yang ketiga yaitu berakal, jadi memiliki akal yang sehat dan tidak gila. Lalu yang keempat itu merdeka, jadi bukan budak atau dalam keadaan tertawan. Yang terakhir yaitu mampu, harus memiliki kemampuan fisik maupun finansial untuk melakukan perjalanan haji, serta cukup untuk menanggung keluarga yang ditinggalkan. Nah, selanjutnya yaitu ada rukun haji dan wajib haji. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini tuh terdapat perbedaan antara rukun haji dan wajib haji. Rukun haji ini itu adalah bagian inti dari ibadah haji yang menentukan keabsahan ibadah haji dan tidak dapat digantikan dengan denda bila tidak dilaksanakan. Sementara itu wajib haji itu tidak memengaruhi keabsahan haji jika ditinggalkan, namun bisa diganti dengan denda. Rukun haji yang pertama yaitu ihram, berniat untuk melaksanakan haji dengan memakai pakaian ihram. Jadi biasanya itu dengan membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Dan pakaian ihramnya itu kalau laki-laki, setahu saya ya, kalau laki-laki itu hanya melilitkan kain kayak seperti kain putih gitu. Dia hanya melilitkan kain putih tanpa adanya sedikit pun jahitan gitu. Jadi tidak ada jahitan sama sekali untuk laki-laki. Tapi untuk perempuan itu menggunakan mukena putih seperti pada umumnya. Yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Jadi wukuf di Arafah itu berdiam di padang Arafah pada waktu tertentu, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga yaitu tawaf. Nah, tawaf ini tuh mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat ada sa'i. Sa'i ini tuh berjalan bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali juga. Lalu yang terakhir ada tahallul, yaitu mencukur atau memotong rambut sebagai tanda keluar dari ihram. Nah, untuk selanjutnya yaitu wajib haji. Nah, yang pertama yaitu ada niat ihram dari mikot. Nah, memulai niat ihram dari batas yang telah ditentukan sesuai dengan daerah asal jamaah itu tadi. Yang kedua yaitu menginap di Musdalifah. Nah, bermalam di Musdalifah setelah wukuf di Arafah. Yang ketiga menginap di Mina, yaitu bermalam di Mina selama hari-hari tasyrik. Yang keempat yaitu tawaf perpisahan yang dilakukan sebelum meninggalkan Mekah. Dan yang terakhir melempar jumrah, melempar batu di 3 lokasi jumrah selama hari-hari tasyrik.
Untuk selanjutnya yaitu tata cara pelaksanaan haji. Jadi haji itu yang pertama yaitu memakai pakaian ihram, yang kedua niat ihram haji. Nah, pelaksanaan ihram itu paling lambat tanggal 9 Zulhijjah pada miqat yang telah ditentukan. Hal-hal yang dianjurkan yang termasuk sunnah haji sebelum berihram adalah mandi, berwudu, memakai pakaian ihram dan memakai wangi-wangian terlebih dahulu. Yang ketiga itu membaca talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Nah, lalu selanjutnya itu wukuf di padang Arafah. Lalu selanjutnya itu ada mabit di Musdalifah, berarti bermalam atau berhenti sejenak di Musdalifah setelah melaksanakan wukuf di padang Arafah. Bagi yang belum melaksanakan sholat maghrib maupun isya itu dapat melaksanakannya dengan cara jamak takhir qashar, yaitu maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Nah, di Musdalifah ini tadi jemaah haji juga mengambil batu kerikil sebanyak 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumrah di Mina nantinya. Lalu di Musdalifah itu tadi jemaah haji itu melakukan mabit minimal sampai telah melewati waktu tengah malam. Namun yang lebih utama, mabit itu dilakukan sampai selesai sholat subuh. Setelah itu jemaah menuju Mina sambil membaca talbiyah dan berzikir. Lalu selanjutnya yaitu melempar jumrah akobah setibanya di Mina setelah meletakkan barang bawaan di tenda masing-masing ya. Nah, jemaah haji itu bersiap-siap melempar jumrah akobah pada tanggal 10 Dzulhijjah dengan 7 batu kerikil, dan setiap lemparan itu disertai dengan bacaan Bismillahi wallahu akbar. Bismillahi Allahu Akbar, artinya dengan nama Allah dan Allah yang Maha Besar. Lalu tahalul awal. Nah, setelah melempar jumrah akobah itu tadi, kemudian dilanjutkan dengan tahalul awal dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya itu 3 helai. Nah, dengan dilakukannya tahlul awal ini itu berarti kita boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram, karena ihramnya udah selesai. Nah, selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah ini itu bagi jamaah haji yang akan melakukan tawaf ifadah pada hari itu juga, yaitu pada 10 Dzulhijjah. Nah, dapat langsung pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Untuk selanjutnya yaitu umroh. Jadi umroh itu biasa disebut juga sebagai haji kecil. Secara bahasa, umrah itu adalah berkunjung ke suatu tempat. Sementara itu, dalam istilah fikih, umrah itu berarti melakukan serangkaian ibadah yang terdiri dari tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahallul. Nah, hukum melakukan ibadah umrah itu adalah sunnah. Meskipun seperti itu, ibadah umrah itu juga banyak sekali peminatnya karena beberapa hal. Nah, umrah itu tidak ada batas pelaksanaannya. Kalau haji tadi kan hanya pada waktu bulan Dzulhijjah, sedangkan umrah itu boleh di bulan apapun. Pokoknya tidak boleh pada saat 3 hari tasyrik, Idul Adha, dan pada hari Arafah. Nah, selain itu pada pelaksanaannya pun juga kan berbeda kan, karena dimana saat kalau umrah itu kita tidak melakukan wukuf, mabit, serta melempar jumrah seperti halnya haji itu tadi. Nah, syarat-syarat melaksanakan ibadah umrah itu ada beragama Islam, sudah balik atau dewasa. Kalau umrah ini itu anak-anak tetap diperbolehkan untuk ibadah umrah, namun tidak termasuk ke dalam syarat wajib umrah gitu. Jadi boleh ikut, cuman tidak menjadi tidak termasuk ke dalam syarat wajib umrah itu tadi. Nah, lalu ada berakal sehat. Nah, umat muslim itu yang melaksanakan ibadah umrah harus dapat membedakan nih mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu merdeka, lalu ada mampu, dan harus ada mahramnya bagi perempuan. Ya gitu. Nah, tata cara ibadah umrah dan umrah itu biasanya dilakukan 9 sampai 13 hari. Nah, selanjutnya itu tata cara ibadah umrah. Jadi yang pertama itu melakukan niat dan memakai ihram. Terus yang kedua itu melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan tawaf itu dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam. Dari Hajar Aswad berakhir di Hajar Aswad lagi. Lalu sa'i, yaitu dilakukan dengan berjalan kaki atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Lalu yang keempat tahallul atau mencukur rambut. Nah,
Jemaah laki-laki itu dapat mencukur gundul ataupun mencukur sebagian rambut kepala, dan jamaah perempuan dapat mencukur minimal 3 helai rambut. Nah, dengan melakukan tahlul, maka telah terbebas dari larangan selama ihram dan berakhirnya ibadah umrah. Lalu tertib. Nah, terakhir rukun tersebut itu harus dilakukan dengan tertib. Nah, pelaksanaan umrah harus sesuai urutan, dimulai dengan niat dan diakhiri dengan tahlul atau mencukur rambut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.